Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 24 Agustus 2025. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Paul Tuana Kota. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teen. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu.
bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Oh, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Mari lebih lagi sama-sama angkat suaramu. Oh, ku angkat hati kami Tuhan, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, oh, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, oh, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Oh, Jesus. Kasih ya Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kita menyatakan saat ku menyembah. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas. Mari sekali lagi Bapak itu sendiri katakan, saat ku menyembahmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujianku. Angkat hati
saat ku sembah Tuhan, dan ku puji. Mari lebih bilang, ku angkat hati, ku pandang saat ku sembah Tuhan, oh ku pujimu, ku rasakan. Mari lebih lagi Bapak Ibu sendiri katakan, ku angkat hati. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku pandang, ini hati kami pagi hari ini Tuhan. Oh saat ku sembah, oh ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
agungkan Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan, kami agungkan Tuhan. Terus bawa kami Tuhan menyembah-Mu dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kuasa yang tak terbatas. Kami boleh melihat kesembuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan, kelepasan terjadi Tuhan. Kami boleh melihat mujizat-Mu nyata Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Oh Jesus, ini hati kami Tuhan. Ini pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
puji-pujian oh sungguh besar oh kau puji-pujian penyembahan hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya katakan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi kasih sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Sebelum mau muji Tuhan lebih lagi, lihat kiri kanan depan belakangnya yuk. Kasih salam, katakan yuk bahwa berkat Tuhan hari ini lebih luar biasa. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang ajaib buat setiap kami. Setiap ya menari dan memuji buat Tuhan. Amin.
surga ada di tempat ini, amin. Yang percaya boleh sorakan, amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Bawa sumber sukacita kami pagi hari ini Tuhan, melingkupi setiap kami. Oh, Jesus. Mari sama-sama kita menyatakan lukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan segala jalan. Mari sama-sama dengan iman, angkat tanganmu, katakan, oh kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan tak berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, telengu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, sama-sama tepuk tangan kepala kau. Oh Jesus, kami menyembah Raja di atas segala raja Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama katakan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Ini kerinduan setiap hati kami pagi ini Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan tak berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, telengu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, praise Allah. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengatakan Tuhan, kami bangga menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kau yang bangga boleh sorakan. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Come on. Mari sama-sama angkat tanganmu untuk menyatakan kami rindukan. Katakan kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatanmu, oh kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatanmu, sama kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan tak berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, telengu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh praise our God, praise our God, praise our one more time, praise our God. Hallelujah, oh hallelujah, oh Jesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus menyembah, kami mau terus memuji, kami mau terus ngalamin hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang.
setiap kami. Haleluya. Mari naikkan haleluya buat Tuhan. Mari kita percaya sebagai Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Kami naikkan ucapan syukur buat setiap karyamu Tuhan, buat karya yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur buat Allah yang baik. Haleluya. Terpuji Yesus. Kami percaya firman-Mu yang selalu menguatkan setiap kami. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Boleh sekali lagi bersama kita nyanyikan dengan iman buat Tuhan. Yesus. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap kebenaran-Mu. Menang bersamamu. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami diberikan kesempatan untuk boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Atas kebaikan-Mu bagi kami semua tempat ini Tuhan. Karena kami sangat sadar Tuhan. Tanpa kasih karunia-Mu Tuhan, kami tidak mungkin ada tempat ini ya Bapa. Bahkan kami diberikan kehormatan untuk memanggil Kau pencipta langit dan bumi sebagai Tuhan dan Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, biarlah puja penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apa yang sudah kami naikkan boleh membuat Kau tersenyum di surga melihat kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang urapi setiap kami yang hadir. Roh Kudus yang buka telinga, pikiran, hati kami. Roh Kudus memberikan pengertian pada kami ya Bapa. Dan urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar hanya berasal dari hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pulang dari tempat ini kami pasti berubah. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum duduk, karena ini masih dalam kemerdekaan ya. Saya dikasih judul pun soal merdeka gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi bilang dulu sama kiri kanannya, kamu sudah merdeka belum? Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya senang sekali bisa hadir di tempat ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Gem dan Bu Gem yang tidak hadir memang, tapi saya bersyukur kita boleh sama-sama beribadah. Saya senang sekali bisa hadir lagi. Sudah mungkin sekian lama. Saya, kalau yang belum kenal saya, nama saya Paul Tuana Kota ya. Tapi kalau yang sudah kenal, ya kita ketemu lagi hari ini. Dan hari ini saya diberikan sebuah tema, yaitu temanya adalah menang atas manusia lama kita. Ya, menang atas manusia lama kita. Dan saya rasa ini diambil dari semangat kita sedang merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah 80 tahun. Ya, 80 tahun. Memang kalau boleh dipikir-pikir saudara ya, sekarang ini kayaknya banyak hal terjadi di luar sana yang kita rasa kok kayaknya something not quite right gitu ya. Banyak yang bilang Indonesia gelap lah. Ada yang bilang Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan seterusnya. Kemudian kita sempat ada hashtag kabur aja dulu gitu ya. Itu semua menandakan bahwa ada something wrong. Di sisi lain kita memang sudah merdeka dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka? Itu yang makanya tadi saya ajak kita semua
menanyakan pada diri kita masing-masing dan kepada teman-teman kita. Bukan untuk apa-apa saudara ya. Dan hari ini saya nggak mau bahas soal politik sama sekali ya saudara ya. Yang saya mau bahas adalah tentang status kita sebagai orang Kristen. Ya. Sebagai orang Kristen saudara, maka seharusnya kita ini orang yang sudah benar-benar merdeka. Ya. Tapi kenyataannya saudara masih banyak di antara kita yang seperti kondisi Indonesia gitu ya. Dibilang merdeka gitu kan, tapi kok apa-apa susah gitu saudara. Ya. Nah, hal ini yang kita mau pelajari hari ini. Kita mulai dengan ayatnya saudara ya. Titus pasal 2 ayat 14. Ya, Titus pasal 2 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama saudara. Titus pasal 2 ayat 14, 3, 2, 1. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, ayat ini nanti kita akan lihat ayat-ayat yang lebih luasnya saudara ya. Ini merupakan sebuah kesimpulan dari kenapa Yesus datang dan menyerahkan dirinya. Dikatakan di sini, Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita. Saudara, perhatikan ya. Menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Jadi Yesus itu bukan menyerahkan diri untuk kepentingan siapa-siapa saudara. Pada akhirnya adalah untuk kepentingan saudara dan saya. Pernah merenungkan ini enggak? Ya, betapa ini adalah satu kenyataan yang sangat luar biasa. Satu sisi ini memperlihatkan bagaimana baiknya Tuhan, Dia perhatikan saudara, ya. Di sisi lain ini juga mengerikan, saudara ya. Dalam artian seserius itu Tuhan kita kepada saudara dan saya. Ya, saudara bayangkan Yesus menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan. Yang pertama, ya. Kita ini dibebaskan dari segala kejahatan. Ya, bukan kejahatan yang menimpa kita saja, tapi kejahatan yang kita kerjakan, yang kita lakukan dulu. Ya. Kita tahu bahwa kita semua manusia yang tidak sempurna, bahkan firman Tuhan berkatakan semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Tapi puji Tuhan, lewat Yesus kita sekarang boleh mengalami namanya kemerdekaan. Kalau kita pikirkan, serius itulah Yesus sampai mau mati di kayu salib buat saudara dan saya. Saya tahu ini mungkin sering saudara dengar ya saudara, tapi saya sering ulang-ulang. Kenapa? Karena kita mesti diingatkan terus tentang kebaikan Tuhan ini saudara. Ya, karena seringkali kita distract nih. Ya, kita memandang Tuhan itu ya oke baiklah, tapi kalian ada masalah kita mulai mikir-mikir gitu ya, udah gak mikirin Tuhan lagi dan seterusnya. Padahal saudara, yang terbesar dan tersulit dan yang mustahil terjadi udah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib menembus saudara dan saya. Seharusnya saudara itu semua ya ada di hukuman. Saudara, tidak ada kewajiban bagi Tuhan kita untuk menyelamatkan kita. Jadi tidak ada tertulis tuh di sebuah buku ada aturan Tuhan harus menyelamatkan saudara. Gak ada saudara. Ada gak saudara? Gak ada loh saudara. Tuhan itu menyelamatkan kita itu karena kebaikannya. Oleh kasih karunia-Nya. Kita itu tidak wajib diselamatkan oleh Tuhan gitu saudara ya. Banyak orang yang berpikir ya Tuhan itu baik ya. Tuhan pasti menyelamatkan saya gitu kan. Enggak loh saudara, enggak. Bukan kewajiban Tuhan. Tapi Tuhan lakukan. Bukan karena kewajiban, tapi karena kasihnya kepada kita. Nah untuk apa? Karena kita ini saudara kalau tidak diselamatkan hancur kita saudara. Ya, jadi makanya Tuhan datang membebaskan kita dari segala kejahatan kita. Dan kejahatan yang menimpa kita tentunya. Ya kita tahu sejak manusia itu dalam dosa saudara, ya manusia hidup dalam satu kondisi di mana semuanya adalah sudah tersentuh dengan dosa. Ya, kitanya berdosa sehingga kita membuat keputusan-keputusan yang salah. Orang sekitar kita juga berdosa sehingga kita juga konflik sama orang lain. Ya, kemudian kita juga ada di dunia yang sudah terkutuk karena dosa. Ya, dunia ini bukan dunia yang nyaman bagi kita untuk kita tinggali. Beda dengan Taman Eden, saudara, semuanya serba baik. Tapi dunia yang sekarang, saudara, ya, bulan lalu saya kebanjiran, saudara. Ya, ada yang kebanjiran juga? Enggak ya? Enggak ya.
Saya kebanjiran, rumahnya pendeta kebanjiran. Jadi bulan lalu itu kan heboh tuh ya, banjir-banjir itu ya. Saya pulang gereja, besoknya tuh kita mau opening di tempat kita tuh ada semacam tempat terapi gitu saudara ya. Kita sedang buka terapi kesehatan mental, terapi kesehatan jiwa dan badan juga saudara, tubuh. Dan tentunya kita juga punya persekutuan doa, jadi kita ada terapi untuk rohani juga ya. Roh, jiwa, tubuh, holistik semuanya. Nah, lagi kita siap-siap buat soft opening besoknya saudara ya. Tiba-tiba kira-kira jam 5, jam 6 air mulai naik dan masuk ke rumah saudara ya. Semua peralatan yang kita sudah siapkan itu saudara, akhirnya kita angkat lagi saudara ya. Tempat-tempatnya, alat-alatnya yang sudah kita siapkan sudah rapi semua saudara buat besok. Akhirnya sampai segini saudara di dalam rumah. Ya, tempat saya itu. Ya udah, mau gimana lagi ya. Ternyata tanggulnya jebol saudara. Tanggul Kali Krukut. Kalau saudara tahu di Jakarta Selatan tuh ya. Mulai dari Campfield tuh kan ada kali tuh kan. Sampai ke sekolah Tarakanita tuh. Nah itu kan rumah saya dekat situ ya. Nah itu tanggulnya jebol saudara. Ya, jadi airnya itu udah gak ketahan karena tembok yang menghalangi air sungai dengan jalan itu udah gak ada gitu saudara. Ya karena waktu itu hujan lebat, ya mungkin kalau ingat ya hujan lebat, Bogor juga hujan saudara ya. Sehingga ya udah kebanjiran. Tapi puji Tuhan pagi-pagi udah surut ya, sehingga ya udah kita beresin karena kan kalau lumpur banjir itu harus cepat-cepat diberesin, kalau enggak dia akan berkerak gitu kan saudara ya, sukar untuk diberesin. Beresin gitu kan ya, rapi lagi semua, udah siap lagi. Sorenya banjir lagi saudara. Banjir lagi ya saudara. Karena memang tanggulnya jebol, gak ada lagi yang nahan kan saudara. Banjir lagi saudara. Pernah kita udah, istilahnya udah rapi lagi gitu saudara. Jadi 2 kali kita kerjakan ya. Tapi kita tidak mengeluh, kita juga tidak komplain sama Tuhan sama sekali tidak. Karena kita tahu ya inilah kondisi dunia ini saudara. Bahkan pendeta, yang pendeta juga satu saudara, istri saya juga pendeta kan saudara. 2 pendeta di rumah itu, rumahnya kebanjiran. Jadi pendeta pun tidak lolos dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Semoga saudara ngerti maksudnya ya saudara ya. Makanya ada tsunami, gempa bumi segala macam. Mau orang Kristen gak Kristen kena juga saudara. Betul kan saudara ya. Nah jadi kita menghadapi itu saudara. Dan Tuhan gak mau kita ada di sana sebenarnya. Karena rancangan Tuhan bagi manusia, rancangan yang baik, damai sejahtera, bahkan Taman Eden itu sempurna. Saya tahu di Taman Eden gak mungkin ada tsunami. Taman Eden gak mungkin ada kekeringan, kebanjiran ya. Betul gak saudara? Gunung meletus, ada gak saudara? Gak ada saudara. Perfect semua. Tapi sejak ada dosa, kita alami semuanya saudara. Nah tantangan-tantangan itu kemudian membuat kita akhirnya harus berjuang saudara. Ya kita tahu itu semua karena dosa ya. Kita semua sudah berdosa. Jadi jangan saudara menyalahkan Adam dan Hawa ya, gara-gara Adam dan Hawa kita ngalamin ini. Enggak saudara, kalau saudara juga di Taman Eden waktu itu, hasilnya enggak akan jauh beda saudara. Ya, jadi kita memang sudah tabiatnya begitu. Nah, dikatakan Yesus menyerahkan diri bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Nah, yang kedua saudara, dan untuk menguduskan bagi dirinya. Nah yang kedua ini saudara, yang pertama kan kita dibebaskan dari kejahatan, dari dosa, ditebus saudara. Tapi yang kedua tidak berhenti saudara, kita juga dikuduskan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan. Jadi di sini tuh kalau saudara ketemu kata kudus dalam Alkitab saudara ya, di benak saudara harus ada pikiran dikuduskan itu artinya dipisahkan, keluar, dispesialkan. Ya, contoh kalau kita punya air mineral itu kan ada segelnya, terpisah dari luar. Nah itu yang namanya kekudusan itu seperti itu saudara ya. Terpisah dari dunia, tidak tercemar. Nah kita semua saudara ditetapkan untuk dikuduskan. Ya, bagi dirinya, bagi Tuhan. Untuk apa? Yang suatu umat kepentingan sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara. Jadi sebenarnya saudara, ketika Yesus datang memerdekakan kita, saudara, membebaskan kita dari segala kejahatan kita, tidak hanya supaya kita bebas dari dosa, tapi supaya saudara juga jadi manusia-manusia yang utuh. Amin, saudara. Kalau saudara pernah dengar firman Tuhan yang bilang begini kan di Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10,
Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberikan kamu hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Kalau saudara berpikir kelimpahan itu bicara soal saudara punya kaya raya gitu, saudara ya materi yang banyak. Bukan saudara. Kelimpahan di situ bicara hidup yang utuh. Hidup yang sejati, hidup yang sebenarnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Ya, bukan setengah manusia. Orang berdosa itu tidak benar-benar hidup seperti manusia, seperti yang Tuhan inginkan. Ya memang mereka manusia, tapi maksudnya tidak seperti yang Tuhan inginkan, seperti di Taman Eden, saudara. Enggak, kita penuh kekurangan, kita ngalamin pikiran yang jahat, saudara ya. Kita membenci, kita membunuh, ya, kita mencuri, kita juga banyak hal yang kita lakukan, saudara. Benar gak, saudara? Sehingga itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Nah, Yesus datang supaya kita tidak lagi melakukan itu, bahkan kita juga, saudara, lebih daripada itu berbuat baik. Jadi kalau saya pakai skala, saudara ya, kejahatan itu minus, tapi kalau berbuat baik itu udah plus. Nah, kita bukan hanya minus sehingga kita jadi nol gitu ya. Tapi kita tidak hanya kalau kayak skala gitu ya, tidak hanya kembali ke nol. Kita harus juga lebih daripada nol. Ada plusnya gitu. Nah, plusnya apa, saudara? Rajin berbuat baik. Ya, kalau sudah perhatikan, ya, berbuat baik ini bukan supaya selamat, bukan. Lihat ya, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya dan membebaskan kita, sudah duluan. Tapi setelah itu, kita dipisahkan dari dunia ini. Bukan berarti kita keluar dari dunia, bukan. Tapi terpisah dari dunia ini, beda dari dunia ini, supaya saudara berbuat baik. Jadi saudara diselamatkan untuk berbuat baik, bukan saudara berbuat baik untuk diselamatkan. Ya, jangan sampai salah ya. Nah, bagaimana caranya saudara Tuhan membebaskan kita? Nah, itu ada di ayat sebelumnya. Ini kan ayat 14 nih, saudara ya. Kita akan lihat ayat 11 sampai ayat 13-nya. Ya, next slide. Kita baca sama-sama, saudara ya. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, jadi kalau tadi lihat ayat 14 itu kan sebenarnya sebuah kesimpulan. Tapi kesimpulan itu sebenarnya berisi detailnya. Detailnya itu dari ayat 11 sampai ayat 13. Nah, kalau sudah baca ini, saudara ya, maka ini adalah rumus dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ini nih, rumus ini. Ayat 11, 12, 13. 3 ayat ini menggambarkan kehidupan kita sejak jadi orang Kristen. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Ayat 11 itu bicara bagaimana cara kita jadi anak Tuhan. Pertama kali kita diselamatkan, yaitu dengan kasih karunia. Ya. Ayat 11 itu bicara keselamatan kita waktu kita pertama kali percaya Yesus. Ya. Bagaimana cara kita percaya Yesus dengan percaya. Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengerahkan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu semua karena kasih karunia yang menyelamatkan kita, dan itu sudah terjadi bagi saudara dan saya. Sudah terjadi, bukan akan terjadi, itu sudah terjadi. Semua di sini sudah percaya Yesus kan ya? Yesus sudah menyelamatkan kita. Bahkan dia menyelamatkannya bukan waktu saudara percaya. Dia menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu. Benar saudara ya? Roma 5 ayat yang ke-8 bilang, Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Itu yang nulis Paulus. Karena Paulus waktu Yesus mati, Paulus sudah hidup, saudara. Nah kalau kita, saudara, bahkan bukan kita masih berdosa. Kita lahir aja belum. Benar gak, saudara? Waktu Yesus mati di kayu salib, saudara sudah ada? Belum. 2000 tahun yang lalu. Tapi Tuhan sudah tahu nama saudara. Tuhan sudah tahu hidup saudara. Tuhan sudah tahu apa yang kita akan kerjakan. Tuhan sudah tahu semua kebutuhan saudara. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi masalah saudara. Di kayu salib 2000 tahun yang lalu.
Saya selalu bayangin waktu Tuhan mati di kayu salib tuh dia lihat wajah kita dan dia tahu nama kita semua. Kita lahir belum? Belum lahir. Hidup aja belum saudara, tapi dia sudah tahu. Kalau enggak saudara, kalau dia tidak begitu saudara, maka setiap kali ada orang lahir, Tuhan Yesus harus mati dulu di kayu salib. Ngerti gak maksudnya saudara? Yesus sudah satu kali untuk selamanya untuk semua orang. Makanya di 1 Yohanes 2 yang kedua bilang, dan ia adalah pendamaian bagi segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja tapi dosa seluruh dunia. Perhatikan ya, dia Yesus adalah pendamaian bagi segala dosa kita. Dosa mana dari hidup kita yang Tuhan tebus, yang Tuhan bayar? Semua kan? Artinya apa? Dosa yang sudah pernah kita kerjakan, dosa yang berani gak ngomongnya? Dosa yang sudah kita kerjakan, dosa yang sedang kita kerjakan, dan dosa yang akan kita kerjakan. Sini ada yang berani berkata bahwa sama sekali sudah tidak akan berdosa lagi dan tidak sedang berdosa lagi. Ada yang berani? Saya juga gak jadi angkat tangan. Ada yang berani? Bilang begitu? Enggak kan saudara? Ini bukan surat izin berdosa, bukan saudara ya. Tapi kita sebagai manusia memang belum sempurna, belum selesai. Benar gak saudara? Kita itu masih dalam perjalanan. Tapi kalau kita ditunggu sempurna dulu baru masuk surga, gak ada yang selamat saudara. Ngerti Bapak Ibu ya? Gak ada yang selamat. Makanya Yesus sudah lunasin duluan. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Ini luar biasa, Tuhan kita baik banget saudara. Ya, karena Tuhan tahu. Tuhan itu maha kuasa, dia maha tahu saudara. Makanya dia udah tahu juga saudara. Ya, masalah kita apa. Ya, makanya kan sebenarnya kalau kita mengerti hal ini saudara, kita tahu bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang masih akan melakukan sesuatu. Dia sudah selesai melakukannya. Makanya Yesus di kayu salib dia bilang apa? Sudah selesai. Sekarang Yesus ada di mana Bapak Ibu? Sekarang Yesus ada di mana? Ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ya, artinya dia sudah ada di surga. Sekitar 40 hari setelah kematian dan kebangkitannya dia naik ke surga. Kenapa Yesus naik ke surga? Karena tugasnya sudah selesai. Kalau belum selesai, dia kembali ke surga enggak? Enggak. Ya, bola kan sekarang lagi di Ambon. Ya, kalau tugasnya di Ambon sudah selesai, apa yang dilakukan? Pulang. Kalau enggak pulang dicariin Pak Irwan ya. Kok Iwan bakal nyari? Nyari enggak ya? Nyari dong loh. Pasti nyari lah. Nah, kenapa? Kalau sudah selesai ya kembali. Nah Yesus ada di mana sekarang? Di surga. Berarti tugasnya sudah selesai. Ada nggak hutang pekerjaan yang Tuhan Yesus belum kerjakan? Gak ada. Jadi kalau saudara berdoa sama Tuhan, berdoanya Tuhan tolong dong gitu. Berarti Tuhan belum selesai dong. Ayo. Menarik ya kalau kita pelajari. Ini saya nggak ada sih ayatnya, tapi boleh nggak ditampilin? Efesus 1 ayat yang ketiga. Bisa nggak tampilin? Di sini saya percaya kita semua, saya tahu ayatnya mungkin kelihatannya banyak saya nyebutnya, tapi semua itu sebenarnya saudara sudah sering baca. Saya cuma ngingetin aja. Ya. Efesus 1 ayat yang ketiga. Yuk kita baca ya saudara ya. Kegedean. Atau kalau saudara bisa buka sendiri di handphone saudara ya. Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Yuk kita baca saya sama-sama ya. 3, 2, 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Ya. Saya ulangi ya, saudara lihat di handphone saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Nih udah keluar. Thank you multimedia. Lihat nih saudara ayatnya. Ya, sekali lagi saya bacakan ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus akan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Telah, bukan akan.
Saya sengaja tadi ngomong akan ya, supaya saudara perhatikan ada bedanya antara kata akan dan telah. Jujur, di pikiran saudara nih ya, Tuhan itu akan memberkati saudara atau telah berkati saudara? Sebelumnya saudara mikirnya gimana? Sebelum saudara baca ayat ini? Akan. Sebagian besar orang Kristen itu mikirnya, Tuhan satu saat akan berkati saya, akan tolong saya, akan sembuhkan saya. Benar gak saudara? Gak salah sih, karena kita sering dengar kan firman Tuhan atau hamba Tuhan bilang, saudara pasti akan diberkati. Semua bilang, amin. Problemnya saudara, ayat ini agak berbeda saudara. Ayat ini bilang, sebenarnya kita telah diberkati. Amin saudara. Karena ini berkaitan dengan tadi itu konsep bahwa Tuhan sebenarnya sudah menyelamatkan kita, sudah selesai pekerjaannya. Kalau sudah selesai berarti sebenarnya semua berkatnya sudah diberikan kepada kita. Amin. Kenapa kita belum mengalaminya? Problemnya sekali lagi, percaya. Ya, sama seperti saudara juga terima keselamatan karena percaya, semua berkat yang lain pun kita akan terima kalau kita percaya. Tapi apakah Tuhan belum melakukannya? Sudah. Tuhan sudah kerjakan. Nah, kita tinggal memanifestasikan dalam kehidupan kita dengan kita beriman, percaya. Amin, saudara. Ya, makanya kan iman itu bicara, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman salah satunya adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kalau dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sebenarnya yang tidak kelihatan itu ada atau tidak? Coba renungkan ya. Kalau iman dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, maka sebenarnya segala sesuatu itu sebenarnya ada atau tidak? Ada, cuma enggak kelihatan. Karena sifatnya rohani. Yang rohani tidak kelihatan. Butuh iman supaya yang tidak kelihatan itu, yang roh itu bisa termanifestasi sehingga kelihatan. Amin, saudara. Saudara, hanya karena tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Ya, banyak yang tidak kelihatan sebenarnya ada. Benar nggak, saudara? Contoh deh, ya. Dari mic saya ini, saudara ya, suara saya ini bisa keluar sampai ke speaker. Ada kabelnya nggak di sini yang menyambungkan ini dengan speaker? Nggak ada. Apa yang membuat suara saya dari mic ini bisa keluar di speaker? Ada sesuatu yang namanya sinyal, saudara. Ya, sinyal. Ya, sinyal gelombang elektromagnet. Kelihatan gak sinyalnya, saudara? Enggak. Saudara punya handphone, ya, dari handphone saudara bisa keluar gambar, suara, teks, ya. Dari mana tuh datangnya gambar, suara, teks itu dikirim lewat sinyal. Pernah lihat sinyalnya enggak, saudara? Saudara pernah mikirin soal sinyal enggak? Enggak pernah. Saudara ngerti cara kerja sinyal? Enggak. Waktu beli handphone saudara nanya soal sinyal enggak? Enggak. Padahal saudara punya handphone secanggih apapun gak ada sinyalnya. Percuma. Betul enggak? TV deh, ya. Di sini kelihatan masih banyak yang generasi kolonial seperti saya. Berarti masih ngerti yang namanya TV. Hari Jumat lalu saya khotbah di satu kantor, ya. Itu isinya semua Gen Z semua, saudara. Saya ngomong soal TV, saudara. Kalau zaman dulu bahwa TV itu cuma satu channel. Masih ingat kan Bapak Ibu? TVRI cuma nyala sore doang kan. Hitam putih lagi, saudara. Anak-anak Gen Z itu bengong, saudara. Kok bisa ya, Bu? Nah, TV itu saudara bisa keluar gambar dan suaranya karena sinyal yang dikirim lewat dari stasiun TV, ditangkap oleh antena di atas rumah kita itu, saudara ya. Yang sekarang mungkin udah jarang, saudara ya. Kemudian diubah sinyal itu,
dari yang gak kelihatan oleh pesawat televisi kita jadi gambar dan suara. Nah itulah prinsipnya saudara. Iman itu mengubah yang tidak kelihatan tapi ada sebenarnya jadi kelihatan. Kita sudah diberkati. Ya, ayatnya amin saudara ya. Nah kenapa kita belum mengalaminya? Karena kita harus percaya. Kalau nggak percaya ya nggak akan muncul, nggak akan terbukti, nggak akan kelihatan saudara. Makanya di Ibrani juga dikatakan, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya saudara, iman itu satu-satunya penghubung kita dengan Tuhan saudara. Seriously ya. Dan iman nggak ngomong, iman itu saudara luar biasa sebenarnya ya. Karena iman itu semua orang yang beragama itu semua juga percaya, punya iman. Tapi imannya kemana saudara? Nah kita iman kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu ya. Oleh karena itu saudara, bagian pertama ini saudara ya, kasih karunia yang menyelamatkan kita sudah nyata. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin saudara ya. Bukan akan diselamatkan. Ya, memang ada bagian-bagian yang kita belum ngalamin, tapi secara keselamatan roh kita, makanya kita boleh lihat ya next slide. Ya. Jadi kalau saya kasih ilustrasi begini ya. Kita tahu manusia itu punya 3 aspek ya, ada roh, jiwa dan tubuh ya. Nah, ketika kita baca yang tadi tuh Titus 2 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan telah nyata. Ya. Itu bicara ketika kita diselamatkan secara roh. Ya. Kalau saudara berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan, betul saudara. Roh kita tuh udah selesai. Roh kita udah selesai saudara. Makanya ada ayatnya saudara, next slide ya. Nanti kita akan kembali ke sini. Next slide. Kita baca ya dari Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Sama-sama ya, 3, 2, 1. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yeskiel itu diberikan nubuat, satu saat manusia itu akan ngalamin ini. Itu kapan? Ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, mengalami kelahiran kembali. Ya, apanya yang baru, apanya yang dilahirkan kembali? Rohnya. Makanya dikatakan saudara ya, kamu akan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Ya, nanti bicara hati kita akan bicara yang selanjutnya. Tapi rohnya saudara, kita semua rohnya sudah baru. Semua yang percaya Yesus rohnya sudah baru. Makanya di 2 Korintus 5:17 kita baca sama-sama 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, bukan akan berlalu dan akan datang, sudah. Ya, siapa di sini sudah percaya Yesus? Coba tangan-tangannya dengan semangat diangkat dulu. Nah, saudara semua yang angkat tangan ini rohnya sudah baru. Amin saudara ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara ya. Bukan saya yang ngomong saudara ya. Firman Tuhan yang bicara. Semua saudara rohnya sudah baru. Ya, saudara juga diberikan hati yang baru. Hati itu bicara jiwa kita, ya. Hati itu bicara pola pikir kita, perasaan kita, saudara ya. Jadi kita pun bahkan diberikan hati yang baru supaya kita bisa mengikuti perintah-perintah Tuhan. Walaupun rohnya sudah baru, tapi kalau hatinya nggak dirubah, saudara, ya kita tetap akan melakukan seperti yang dilakukan oleh manusia lama kita, ya. Nah, saudara, bahkan dikatakan rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Jadi roh kudus itu diberikan tinggal dalam saudara ketika saudara lahir baru. Jadi sekali lagi yang tadi sudah angkat tangan, coba angkat tangannya lagi. Ya. Nah saudara angkat tangan ini punya roh kudus di dalamnya. Amin. Bukan saya yang ngomong, saudara. Firman Tuhan yang bilang. Ya. Detik saudara percaya Yesus, detik itu saudara punya roh kudus. Coba lihat kiri kanannya, apalagi suami istri, lihat pasangannya. Nah yang saudara lihat itu di dalamnya ada roh kudusnya. Walaupun modelnya kayak gitu saudara ya.
kadang-kadang ngeselin saudara ya. Nah di dalam dia udah ada Roh Kudus, rohnya dia baru. Nah sekarang kenapa? Kayaknya orangnya belum maksimal gitu ya, karena dalamnya udah Roh Kudus kok kelakuan masih kayak roh yang lain gitu saudara ya. Nah balik lagi ke diagram tadi, karena selain roh kita masih punya dua aspek yang lain, yaitu jiwa dan tubuh. Nah tapi dua-duanya pun, bahkan tiga-tiganya itu Tuhan kerjakan saudara. Tuhan tidak hanya mengerjakan roh doang ya, Tuhan juga memulihkan jiwa dan terakhir nanti tubuh kita. Ya saya harus kasih tahu, tubuh itu justru yang terakhir dipulihkannya. Itu kapan? Ketika kita ketemu Yesus. Ya, waktu pengangkatan saudara ya, yang mati dibangkitkan, yang masih hidup itu akan diubahkan. Baru di situ tubuh kita akan diberikan tubuh yang baru. Amin saudara ya. Jadi saudara sebenarnya nggak perlu ke Korea untuk skincare saudara ya. Karena nanti semua kita akan glowing saudara ya. Gak ada cacat, celah, semua segala macam perfect semua. Amin saudara ya. Ya kalau mau ke Korea boleh-boleh aja sih saudara ya. Tapi satu saat juga akan hilang lagi itu semua. Karena toh waktu kita mati tubuh kita ini gak dipakai saudara. Kita akan dikasih tubuh yang baru. Jadi roh itu sudah selesai waktu kita percaya Yesus. Tubuh itu nanti saudara, nah di tengah-tengah ini. Nah ini bagian jiwa ini saudara. Di jiwa inilah makanya saudara ayat yang ke-12 itu bicara soal jiwa sebenarnya. Ayat 13 itu bicara soal tubuh. Satu saat nanti kita akan dimuliakan dan seterusnya, kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Itu ayat 13. Ayat 11 tadi bicara rohnya ya, saudara. Nah ayat 12 inilah yang sebenarnya paling penting karena ini yang kita alami sekarang saudara. Sekali lagi, roh sudah selesai, tubuh itu akan nanti saudara. Tapi yang sekarang kita harus fokus adalah jiwa. Itulah tempat hati kita berada saudara. Hati kita pun sudah dikasih yang baru saudara, tapi belum diisi dengan yang baru. Tapi kita sudah punya kemampuan untuk punya cara berpikir yang baru, perasaan yang baru dan seterusnya. Nah apa yang dilakukan oleh Tuhan pada jiwa kita saudara? Next slide. Ya itu jelas ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini saudara. Caranya tuh dimulai dengan mengubah pola pikir. Ini loh saudara. Makanya di Roma 12 ayat 2 dikatakan ya, sama-sama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya perhatikan ya, kita harus berubah bukan lagi soal roh karena sudah selesai, apalagi soal tubuh karena nggak akan dilakukan nanti baru di akhir zaman. Tapi sekarang urusan kita adalah ini. Saudara. Dimulai dari mindset. Perasaan kita juga sebenarnya diaturnya di sini loh saudara. Ya, emosi kita juga diatur di sini. Keputusan kita diaturnya di sini saudara. Jadi saudara kalau ininya diberesin saudara, disitulah mulai keselamatan kita saudara secara jiwa. Ya, jadi kita itu saudara sekarang urusan kita adalah mengubah pola pikir kita. Supaya apa? Supaya kita tahu kehendak Allah. Dan di situ dikatakan ya, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara perhatikan di situ ada semacam tingkatan. Mulai dari yang baik. Oke, banyak orang juga tahu yang baik. Tapi harus naik level lagi sampai yang berkenan. Yang Tuhan suka. Tapi belum selesai, harus sampai yang sempurna. Makanya bicara pemulihan jiwa itu bicara proses seumur hidup kita. Dari sejak kita percaya Yesus sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Tidak akan selesai saudara. Itu terus. Kalau sudah selesai maka Tuhan panggil. Ya makanya kalau ada orang yang dipanggil Tuhan kita selalu bilang ya proses sudah selesai. Ya bagi orang tersebut. Ya. Nah kalau kita lihat saudara maka sebenarnya ada beberapa hal yang Tuhan lakukan untuk kita bisa mengalami perubahan jiwa ini. Supaya kita bisa meninggalkan manusia lemah kita. Yang pertama, ya kita lihat di situ, ia mendidik kita. Mendidik kita. Ia mendidik kita. Saudara, dari kata ini kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan sangat ikut campur dengan hidup kita. Kan dikatakan, ia mendidik kita. Jadi Tuhan tuh tidak menyelamatkan kita, kemudian biarin kita berusaha sendirian. Enggak.
dia ikut campur dalam hidup saudara. Dia mendidik kita. Supaya apa? Supaya yang pertama, kita meninggalkan kefasikan. Ini yang paling basic, kita tidak lagi berbuat dosa. Kefasikan itu artinya kejahatan. Kemudian naik level, ya, supaya kita meninggalkan keinginan duniawi. Jadi yang pertama itu paling bawah tuh kejahatan. Kemudian harus tinggalin apa lagi? Keinginannya. Saudara, banyak orang tidak berbuat jahat, tapi karena takut ketahuan. Masalahnya dia masih pengen, saudara. Ya, nah itu pun sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Kita harus tinggalkan juga keinginannya. Saudara, saya kemarin lihat satu tayangan luar biasa. Dia bilang begini, saudara pernah dengar kan? Ada ayat yang bilang, kalau kita ini, kalau tangan kita berdosa, suruh dipenggal. Kalau mata kita berdosa, suruh dicungkil. Terus Tuhan bilang kan, lebih baik kamu masuk surga tanpa tangan dan tanpa mata daripada kamu utuh tapi masuk neraka. Itu kan kayaknya ekstrim banget ya. Itu ada di Matius pasal 5. Ya, Tuhan Yesus bilang begitu. Banyak kita mungkin berpikir, aduh ya berat juga ya gitu ya. Tapi saudara harus lihat ayat sebelumnya saudara. Ayat sebelumnya itu bilang, kalau hatimu jahat, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Jadi saudara, sebenarnya itu luar biasa bilang begini saudara. Kalau hatinya gak diberesin, mau dipotong tangannya sekalipun, cungkil matanya sekalipun gak beres saudara. Karena dimulai dari hati saudara. Ya, makanya keinginan-keinginan itu muncul di mana? Dalam hati, saudara. Tapi kita bisa nggak kita tinggalkan? Bisa, karena hatinya sudah dikasih yang baru. Ya. Kemudian apa lagi? Berikutnya, jadi habis kejahatan, kemudian keinginan jahatnya kita tinggalkan. Kemudian ada level yang berikutnya, yaitu kita hidup bijaksana. Jadi setelah kita meninggalkan kejahatan kita, keinginan kita harus hidup bijaksana. Kemudian hidup adil dan hidup beribadah. Kalau perhatikan 3 hal tersebut, bijaksana itu bicara kita dengan diri kita sendiri, membuat keputusan yang bijaksana, membuat pilihan-pilihan bijaksana, pikiran-pikiran yang bijaksana, perasaan-perasaan yang bijaksana. Adil bicara apa? Kita dengan orang lain. Ya, jadi bijaksana itu dengan diri sendiri, adil itu dengan orang lain. Dan yang ketiga, beribadah. Itu bicara kita dengan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 3 hal ini, saudara. Makanya tadi saya bilang ya, ayat-ayat ini itu merupakan peta hidup kita. Inilah yang Tuhan kerjakan dan dia ikut campur. Saudara, kalau kita di sekolah ya, maka yang aktif ngajar kita atau gurunya? Guru. Kita duduk dengar, betul gak? Satu-satunya saat di mana gurunya sepertinya tidak bekerja adalah ketika ujian. Benar gak? Tapi bukan berarti gurunya gak ada. Ada gak gurunya? Ada. Mengawasi, betul gak saudara? Hidup kita sebenarnya seperti itu saudara. Tuhan tuh selalu hadir bersama dengan kita. Dan sebenarnya lebih aktif Tuhan loh, ngajarin kita. Saat dimana kita seolah-olah kayaknya sendirian adalah ketika kita menghadapi ujian. Tapi bukan berarti Tuhan gak ada. Tuhan tetap hadir. Amin Bapak Ibu. Ya, nah, makanya ada ayatnya saudara ya, next. Yuk kita baca sama ya saudara ini. Ini kayaknya ayat terakhir ya. 3, 2, 1. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena, jadi kita gak boleh anggap remeh dan jangan putus asa. Karena apa? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi.
kasihnya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi dengan kata lain saudara, kalau kita adalah anak, Tuhan pasti akan ikut campur dalam hidup saudara. Mendidik saudara, menyesah saudara, kayaknya gak enak saudara. Tapi justru karena kita dianggap sebagai anak. Makanya di ayat berikutnya saudara luar biasa. Jikalau kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saudara, di sini ada yang pernah dihajar oleh orang tua saudara? Saya angkat tangan nih. Dulu sebel banget saudara. Sekarang saya punya anak, saya ngerti gitu saudara. Nangkap saudara ya? Waktu dulu kan kita istilahnya marah gitu kan ya. Karena kita punya keinginan gak bisa dan seterusnya. Tapi sekarang kita punya anak, kita jadi ngerti. Ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang. Artinya semua orang tanpa kecuali, ini bisa orang Kristen. Semua orang tanpa kecuali orang Kristen pasti akan menderita didikan dari Tuhan. Ya. Menderita di sini bukan menderita pendidikan, bukan. Menderita di sini harus mengalami yang gak enak, saudara. Tapi itu adalah didikan. Ya. Maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi kalau kita enggak mengalami didikan Tuhan, maka kita bukan anak. Tapi anak-anak gampang. Bahasa aslinya, saudara, lebih jelas. Kamu bukan anak, tapi anak haram. Bahasa aslinya lebih keras daripada terjemahan bahasa Indonesia. Kamu anak haram, artinya bukan anak, tapi ngaku anak. Bukan anak yang sah, ngaku-ngaku. Nggak dapat warisan dan seterusnya. Ngerti Bapak Ibu ya? Ya logikanya gini deh, kita kalau ada teman anak kita ya, sama anak tetangga, terus melakukan kenakalan gitu. Apakah kita berhak menghajar anak tetangga? Enggak. Malah dilaporin polisi kali saudara. Ya enggak lah, yang kita hajar siapa? Anak kita. Benar gak saudara? Jadi kalau saudara ngalamin didikan Tuhan, maka sebenarnya saudara sedang dapat konfirmasi, oh ternyata saya ini anak. Kadang-kadang kita sulit berpikir seperti itu ya. Kita merasa Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan kok jahat sama saya udah berdoa, saya udah melayani, tapi kok gak ada jawaban dari Tuhan gitu kan. Sama gak kayak kita waktu kita kecil dulu dihajar oleh bapak kita? Papa gak sayang, mama gak sayang. Betul gak saudara? Padahal kita tahu sebagai orang tua, kita berdoa kok gak dikasih gitu. Kita juga punya anak saudara, walaupun kita punya duit banyak saudara ya. Kalau anak kita minta dibeliin, umur 5 tahun minta dibeliin motor trail. Dikasih gak saudara? Dikasih gak saudara? Enggak. Karena kita lebih tahu kan? Ya gak akan dikasih. Ya, kita punya duit banyak gitu kan. Anak kita umur 15 tahun minta dibeliin pistol. Saudara beliin gak? Enggak. Ya gak akan dikasih saudara. Karena belum waktunya. Dan mungkin juga gak akan dikasih selama-lamanya. Ya. Anak kita ya minta sesuatu misalnya narkoba. Dikasih gak saudara? Ya enggak. Sampai kapanpun gak akan dikasih. Betul gak saudara? Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu. Nah itulah yang terjadi pada kita saudara. Saya tutup ya saudara ya. Dengan ayat terakhir. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ya. Dibilang begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kenapa saya tulis ayat ini saudara? Karena saudara, Tuhan itu investasi dalam hidup kita udah luar biasa. Dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Gak ada sesuatu yang bisa kita kembalikan untuk membayar biaya yang Tuhan keluarkan, yaitu darahnya sendiri. Gak ada saudara. Artinya saudara itu begitu berharganya sampai Tuhan mati di kayu salib. Kalau saudara begitu berharga, konsekuensinya
saudara juga gak akan dibiarkan hidup biasa-biasa saja. Coba saudara renungkan ini. Saking berharganya saudara, Tuhan juga gak rela udah dibayar mahal-mahal, terus kemudian saudara hidupnya biasa-biasa saja. Makanya dikatakan, gak mungkin kalau kita ini terang, kemudian udah dinyalain, kayak kita diselamatkan, kita jadi terang, kemudian ditaruh di bawah baskom, gantang. Gak mungkin. Logis gak? Udah nyalain lampu, kemudian lilin, kemudian lilinnya ditutup. Logis gak? Gak logis. Logikanya kalau udah dinyalain, saudara akan diangkat, saudara. Demikian juga saudara dan saya. Karena saudara terang, gak mungkin saudara dibiarkan biasa-biasa saja. Tuhan punya kepentingan untuk supaya saudara hidupnya luar biasa. Makanya dia mendidik saudara dan saya. Amin, saudara. Mari kita tutup Alkitab kita, saudara ya. Saya ajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini, ya. Dan merenungkan juga konsekuensi yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, saudara. Tuhan ingin hidup saudara baik. Tuhan ingin saudara hidupnya seutuhnya, tidak setengah-setengah. Ya, Tuhan investasinya begitu luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya saudara-saudara, sekarang ini rela kalau kita ini memang akan dididik oleh Tuhan. Tapi bukan karena Tuhan itu gak sayang sama kita. Justru Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara. Kalau kita aja rela, saudara ya, memberikan segala-galanya untuk anak kita, saudara ya. Bahkan juga kita tega juga untuk menghukum dia karena kita tahu kalau tidak dihukum dia akan mengalami kejahatan. Maka demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu jauh lebih sempurna daripada kita, orang tua yang masih tidak sempurna. Tuhan itu tidak seperti Bapa di dunia. Dia adalah Bapa yang kekal, saudara. Amin, saudara. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk pengajaran firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi kami juga dalam proses sedang diselamatkan. Yaitu supaya kami punya pola pikir yang baik. Punya metanoia. Pembalikan pola pikir. Dari pola pikir dunia menjadi pola pikir ilahi. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau begitu sayang kepada kami sehingga Engkau investasikan sesuatu yang sangat luar biasa yaitu darah-Mu untuk menebus kami. Bahkan juga Engkau terus tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau terlibat dalam segala hal dalam kehidupan kami supaya kami jadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh hati kami yang sudah diubahkan, roh kami yang baru, maka kami bisa jadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu, yang mengerti menjadi kehendak-Mu, apa yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Amin, saudara. Terima kasih Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Baik, puji nama Tuhan, saya percaya siang hari ini setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Amin Bapak Ibu. Boleh yuk sekali lagi kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mempersiapkan persembahan kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya saya mau mengundang, mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di JBIWO. Boleh angkat tangannya Bapak Ibu. Nanti akan disambut oleh asyir kami. Baik, selamat datang Bapak yang ada di belakang. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan bersama. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Puji nama Tuhan, mari kita akan memberikan yang terbaik. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Buat kami percaya setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan menjadi satu dupa yang harum. Dan berkat-Mu turun tercurah atas setiap kami Tuhan. Bapak kami berdoa juga terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Oleh Pastor Paul, kami percaya Tuhan Yesus berkati dan pakai terus Tuhan. Pastor Paul dan juga Pastor Tamara Tuhan dengan dahsyat Tuhan dimanapun mereka melayani Tuhan menjadi berkat buat bangsa-bangsa ya Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan saat ini kami mau kasih yang terbaik. Kami percaya Tuhan berkati
berkati Tuhan. Setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan balaskan dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun yang dijalankan, bahkan dalam keluarga besar Tuhan Yesus buat berhasil. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, sambil kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan multimedia. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 31 Agustus 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Jeki Mailoor. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. Oh, the one who died for me, he is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all, only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. The stone has rolled away, no longer I am chained. Firman Tuhan, saya percaya kita semua diberkati mau ibadah pada siang hari ini, amin. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Oh, praise God, our Lord, our God. Oh, praise His name forevermore. Forever stays, He will sing your praise. Oh Lord, Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Engkau Bapa kami yang setia. Kami melihat kasih-Mu yang sungguh hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Pastor Paul yang sudah menaburkan benih firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami memberkati Tuhan keluarganya, pelayanannya, dan apapun yang dia kerjakan kami percaya Engkau sudah memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk setiap jemaat yang sudah hadir di tempat ini hari ini. Kami memberkati apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang mencukupkan kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami memberkati pendidikan anak-anak di tempat ini, kami juga memberkati usaha dari jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk Pak Niko beserta wakil-wakilnya, Pak Sony Waplau Tuhan, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Pak Sony sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Pak Iwan dan Bu Ola
yang mengembalakan kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya hikmat yang daripadamu ada atas mereka Tuhan. Terima kasih untuk gembala kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami ucapkan shalom buat bangsa kami. Bangsa yang adil makmur, bangsa yang sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa yang aman dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat hari-hari ke depan kami semakin baik Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, usaha bisnismu, sekolahmu, apapun yang engkau kerjakan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Happy Sunday and God bless you. Kami rindukan